Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imratus Soliha, di sini sebagai moderator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Risma, saya di sini sebagai penggugat. Baik, perkenalkan nama saya Fadli, di sini saya sebagai termohon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6 Ayat 2, Ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal sengketa atau hal berbeda pendapat, sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2, tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan para pihak sengketa atau perbedaan pendapat, dapat diselesaikan melalui bantuan seorang penasihat ahli ataupun mediator. Sebelumnya, Bapak dan Ibu telah menempuh Pasal 6 Ayat 2 tentang penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung antara para pihak dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis bagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Benar seperti itu? Benar. Baik, sebelum memulai mediasi, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai mediasi. Mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dan berunding untuk menentukan titik temu. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan penyelesaian sengketa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib saat mediasi berlangsung. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Para pihak dilarang saling menyerang balik, baik kata-kata maupun secara fisik. Tidak boleh merokok, tidak boleh memainkan ponsel saat mediasi berlangsung. Dan yang terakhir, dilarang merekam isi dari pembicaraan pada saat mediasi berlangsung. Adapun tahapan dari mediasi antara lain, yang pertama, memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi ini mencapai kata sepakat, kita akan menyusun kesepakatan akhir, baik kepada para pihak apakah setuju dengan kesepakatan ini. Setuju. Baiklah, mari kita mulai mediasi pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada para pihak pemohon terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan apakah pihak termohon setuju. Setuju. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Gini Bu, Bapak ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang pada saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Fadli ini sepakat untuk melunasi hutang-hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 4 April 2022. Namun sampai pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi terhadap tergugat, namun sampai sekarang saya tidak bisa mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Fadli ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini. Benar Bu, saya sangat kecewa. Saya menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan karena utang Bapak Fadli ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian Bapak Fadli ini sudah sepakat untuk melunasi hutang-hutangnya beserta bunganya saat jatuh tempo. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Fadli untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Pak. Terus terang Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Karisma ini. Apakah ini tidak ada jalan lain saya melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif lain seperti berunding, misalnya saya pikir Ibu Bawasan melakukan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Bapak jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali sama si Bapak. Saya juga menunggu itikat baik dari Bapak. Seharusnya Bapak itu memberikan kesan yang baik, bukan justru berdiam dan memberikan kesan untuk tidak bertanggung jawab. Ibu Bapak harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita mengerti apa kemauan dari masing-masing dari pihak. Kalau Ibu Bapak tetap seperti ini, maka mediasi tidak bisa dilanjutkan.
Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Ya Bu, lanjutkan, saya mohon maaf. Baik, silakan Bapak Fadli untuk dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Karisma dengan mengugat saya. Karena bukan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak ini kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar? Ya, sangat benar. Itu yang saya harapkan. Ya, Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Karisma karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan secara baik saja. Penjelasan dari Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Karisma dan Bapak Fadli dapat dilanjutkan. Benar kan Pak? Ya, benar Bu. Baiklah, jika demikian ada iktikat baik antar kedua belah pihak, maka untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Definisi permasalahan tersebut ada dua diantaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antar kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu Karisma dan Bapak Fadli bahas dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Karisma? Yang jelas saya ini menginginkan Bapak Fadli untuk segera melunasi hutang-hutangnya Bu. Baiklah Bu, selanjutnya Bapak Fadli, bagaimana menurut Anda Pak? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya bahkan kesulitan. Saya pikir kita bahas baik dulu. Nama baik dulu. Bagaimana Ibu Karisma, apakah dari pihak Anda ada pertimbangan lain? Ya, saya setuju Bu kalau misalnya bahas masalah nama baik tadi. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Karisma dan juga Bapak Fadli. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan juga Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulnya? Apakah Ibu Karisma dan Bapak Fadli mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Sebetulnya Bu, hubungan saya dan Bapak Fadli itu memang baik. Makanya saya percaya dan meminjamkan uang terhadap Bapak Fadli dengan biaya yang cukup besar. Tapi kenyataannya Bapak Fadli ini memanfaatkan kebaikan saya. Nah ini yang saya sulit terima Bu. Dalam hal pelunasan ini Bu ya, pasti akan saya lunaskan pembayaran. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Untuk Bapak Fadli, apakah memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran terhadap Ibu Karisma? Bagaimana jika kita melakukan perdagangan ini bisa memuat mengenai pembayaran, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan, saya rasa ini sudah cukup. Saya sangat setuju mengenai apa yang kita tuangkan atas kejadian tersebut. Bagaimana Bu Jaga? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Fadli ataupun Ibu Karisma sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik untuk pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik terhadap saudara-saudara. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Ini Bu ya, seharusnya Bu Karisma tidak mengambil tindakan bersama semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan itu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji akan tidak menjelek-jelekan Ibu Karisma.
Baik, saya melihat Bapak Fadli di sini ini untuk beritikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Karisma? Silakan Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi, Bu. Kalau memang ada kejelasan dari pelunasan Bapak Fadli mengenai utang-utangnya. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Karisma dan juga Bapak Fadli sepakat untuk tetap menjaga nama baik dari masing-masing pihak. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan yang nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana tanggapan dari Bapak Fadli? Ini Bu, mengenai pelunasan hutang piutang, saya pasti akan segera melakukan tersebut. Saya sampaikan sebelumnya untuk mohon kesabaran Ibu Karisma, karena saya meminta penundaan waktu pembayaran selama 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Karisma? Dari pihak Bapak Fadli sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan dari Ibu? Saya tidak jadi masalah, asalkan dalam waktu 3 bulan ke depan itu Bapak harus melunasi semua hutang piutang. Oke, jadi begini. Dari pihak Ibu Karisma ini membutuhkan kepastian dari Bapak Fadli. Apakah Bapak Fadli bisa menjamin bahwa semua hutang piutang pada 3 bulan ke depan dapat diselesaikan? Ya Bu, saya tidak menjamin. Asal berhutang pada Ibu Karisma ini untuk penambahan modal usaha saya. Jadi ini 3 bulan ke depan, saya usahakan saya akan melunasi hutang tersebut. Menurut saya usulan dari Bapak Fadli ini sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Karisma atas usulan dari Bapak Fadli? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran utang piutang ini agar segera dilunasi. Namun tidak apa-apa jika menunggu 3 bulan ke depan harus melunasi utang-utangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan ini utang piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan begitu, Pak, Bu? Benar, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Memungkinkan saya bertanya apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan dari perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau melanggar ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu ya diberi saja, Bu, ke majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Fadli. Bagaimana Bapak Fadli, apakah setuju? Ya, setuju. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian ini telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Sekian pertemuan mediasi pada hari ini. Terima kasih atas Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk pejabat tangan.